Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Prof. Dr. Koryovana MM dan Bapak Andreas Wijaya SEMM. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek UAS statistika kami tentang data kepuasan penggunaan layanan Transjakarta menggunakan parametrik yang diuji dengan SPSS. Boleh di next? Berikut adalah data yang kami gunakan. Data ini diambil dari 50 responden dengan dua data kelompok yang terdiri dari pengguna dan gender. Dua data variabel independen yakni keramahan pelanggan, keramahan pelayanan staf, pramusapa, dan ketepatan waktu bus Transjakarta, dan satu data variabel dependen yakni kepuasan pengguna Transjakarta. Kemudian berikutnya adalah hasil dari beberapa pertanyaan mengenai data di atas yang sudah diuji dengan aplikasi SPSS 23. Saya selaku di sini akan membahas pertanyaan untuk nomor 1. Apakah masing-masing data variabel kelompok terdistribusi normal? Untuk mengecek apakah data kami terdistribusi dengan normal atau tidak, kami menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan alur penggunaan SPS sebagai berikut. Yang pertama itu kita buka SPS-nya terlebih dahulu, kemudian masukkan semua variabel ke variabel view. Lalu masukkan hasil data yang diperoleh ke dalam data view. Lalu klik analyze. Lalu pilih describe status dan klik explore. Masukkan dua data kelompok ke dalam faktor list dan masukkan data variabel unique ke variabel list. Klik plot, lalu centang normality plot with test. Lalu klik continue, kemudian OK. Nah, setelah menjalankan beberapa rangkaian alur tersebut, maka dilihat bagian output test of normality sebagai berikut. Yang pertama itu pada bagian pengguna, yang kedua pada bagian gender. Atas lagi screen. Jika hasil nilai signifikansinya lebih besar dari 0,5, maka datanya terdistribusi secara normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka datanya menyimpang secara signifikan. Nah, berdasarkan hasil di atas pada Shapiro-Wilk paling kanan, maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada data kelompok pengguna, bagian pelajar, nilai signifikan itu 0,891. Itu lebih dari 0,05. Artinya data ini terdistribusi secara normal. Lalu pada karyawan itu nilai signifikansinya 0,414. Itu lebih dari 0,05, maka data ini terdistribusi secara normal. Selanjutnya pada bagian gender, di situ ada laki-laki nilai signifikansinya itu 0,217 lebih dari 0,05, maka data tersebut itu terdistribusi secara normal. Pada bagian perempuan itu nilai signifikansinya 0,829, maka lebih dari 0,05, artinya data ini terdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Hayatusnia akan membahas pertanyaan nomor 2, yaitu apakah terdapat outlier pada setiap variabel kelompok. Pengecekan ada atau tidaknya outlier ini sebenarnya adalah cara yang lain yang digunakan untuk menguji apakah data tersebut sudah terdistribusi dengan normal atau tidak. Jika datanya sudah normal, tentu saja tidak ada outlier. Namun, jika datanya menyimpang, maka ada outlier. Karena kami sudah mengetahui data kami sudah terdistribusi dengan normal, maka dapat dipastikan data kami tidak memiliki outlier. Namun, untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dari alur penggunaan uji outlier dan hasilnya berikut ini. Yang pertama adalah buka SPSS. Kedua, masukkan semua variabel ke variabel view. Yang ketiga, masukkan hasil data yang diperoleh ke dalam data view.
Yang keempat, klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, dan klik Explore. Lalu masukkan dua data kelompok ke dalam factor list, dan masukkan data variabel Y ke variabel list. Klik Statistik, kemudian centang Outliers, klik Continue, kemudian OK. Dapat dilihat pada data pengguna Transjakarta dan gender, dapat disimpulkan bahwa dari data tersebut, nilai kelompok kami sama sekali tidak memiliki outlier yang terbentuk representasi grafis box plot yang bersih dari tanda titik maupun bintang dan tidak ada rentang di dalamnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Syafina Mawana, akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu buatlah hipotesis antar variabel independen dan dependen. Kemudian hipotesis 1 merupakan pengaruh antar variabel X1 dan Y. Hipotesis 2 pengaruh antar variabel X2 terhadap Y. Dan hipotesis 3 pengaruh antar variabel X dan X1 dan X2 terhadap Y. Nah, yang pertama ini kita akan menjawab tentang hipotesis 1 dulu. Nah, untuk mengecek apakah ada pengaruh antara data X1 dan Y, kami menggunakan uji T pada aplikasi SPSS dengan penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, kita buka SPSS. Kemudian, masukkan semua variabel ke variabel Q. Kemudian, masukkan hasil data yang diperoleh ke dalam data Q. Klik Analyze. Lalu pilih Regression. Pilih linear, kemudian masukkan data X1 ke independen dan data Y ke dependen. Kemudian klik OK. Nah, dari 4 output yang ditampilkan, karena kami menggunakan uji T, maka output yang dilihat adalah koefisien, yakni sebagai berikut. Nah, untuk uji T ini memiliki ketentuan sebagai berikut. Jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitungnya ini lebih besar dibanding T tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, karena setelah mendapatkan hasil output dengan memperhatikan ketentuan dari uji T ini, maka dapat disimpulkan bahwa X1 ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y yang signifikan karena nilai signifikansinya ini 0,000 lebih kecil dibanding 0,5. Dan nilai hitungnya itu di sini adalah 6,420, di mana nilai ini lebih besar dibanding tabel T. Nah, tabel T di sini dilihat di bagian 2,00856. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X1 ini memiliki pengaruh terhadap Y. Dan nilai T hitungnya itu adalah 6,420. Oke, lanjut untuk hipotesis yang kedua. Nah, untuk mengecek apakah ada pengaruh antara data X2 dan Y, kami menggunakan uji T juga dengan aplikasi SPSS dengan penggunaan sebagai berikut. Nah, yang pertama ini buka SPSS, kemudian masukkan semua variabel ke variabel view. Kemudian, masukkan hasilnya ini ke dalam data view. Kemudian klik Analyze, pilih Regression. Kemudian pilih Linear, dan masukkan X2 ini ke independen, sedangkan Y-nya ini masukkan ke dependen. Kemudian klik OK. Nah, antara 4 output ini
yang kita pilih sama, yaitu koefisien juga dilihat dari nilai signifikannya, yaitu 0,00 lebih kecil dibanding 0,05, dan nilai T hitungnya adalah 6,819 lebih besar dibanding tadi 2,00856, maka dapat dipastikan data ini merupakan memiliki pengaruh antara X2 terhadap Y. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah hipotesis antara X1 dan X2 terhadap Y. Untuk mengecek apakah ada pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y, kami menggunakan uji F pada aplikasi SPSS dengan alur penggunaan sebagai berikut. Pertama, kita buka SPSS, kemudian masukkan semua variabel ke variabel views, dan masukkan hasil data yang diperoleh ke dalam data view. Kemudian klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian klik Insert. Nah, oke. Nah, di sini Y-nya kita masukin ke dependent, sedangkan X1 dan X2 ini dimasukkan ke independent. Klik oke. Nah, di antara 4 output ini, karena kita menggunakan uji F, maka kita akan melihat hasilnya di tabel ANOVA. Nah, dapat dilihat bahwa dari hasil uji F data kami, nilai F itu dan nilai signifikannya ini tidak muncul. Maka selanjutnya kami melihat output model summary, yaitu yang di atas ini. Nah, berdasarkan informasi yang kami cari tahu di berbagai situs web, kami menyimpulkan bahwa tidak munculnya F hitung pada ANOVA dikarenakan hasil dari model summary-nya bernilaikan 1 atau 100%, yang berarti data variabel X1 dan X2 terhadap Y ini sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat sempurna, yaitu 100%. Oke, untuk selanjutnya nomor 4 akan dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Oke, saya ceritakan dulu tadi. Saya akan menjelaskan tentang nomor 4, yaitu hitunglah korelasi antar variabel independen dan dependen. Untuk mengecek korelasi antara data variabel independen dan dependen, kami menggunakan uji korelasi dengan alur penggunaan SPSS sebagai berikut. Yang pertama adalah buka SPSS, kemudian masukkan semua variabel ke variabel view. Kemudian masukkan hasil data yang diperoleh ke dalam data view. Yang keempat adalah klik Analyze. Kemudian pilih Correlate dan klik Bivariate Correlation. Yang kelima adalah masukkan data variabel X1, X2, dan Y ke dalam variabel. Kemudian klik OK. Setelah menjalankan alur penggunaan SPSS uji korelasi, maka didapatkan output sebagai berikut. Dasar keputusan yang kami ambil dalam analisis korelasi bivariate Pearson adalah A. Berdasarkan nilai signifikansi sig. Jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Kemudian yang B, berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS, jika terdapat tanda bintang atau 2 bintang pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Dapat disimpulkan berdasarkan dari tabel output di atas diketahui nilai sig antara data X1 dan Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki tanda 2 bintang, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara data X1 dan Y. Selanjutnya, hubungan antara data X2 dan Y memiliki nilai sig sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 dan memiliki tanda 2 bintang, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan juga antara data X2 dan Y. Lalu untuk tingkat hubungan antara data X1 dan Y adalah 0,681
yang berarti moderate atau sedang dan memiliki hubungan searah karena nilainya positif. Sedangkan untuk tingkat hubungan antara X2 dan Y adalah 0,701, yang berarti moderate atau sedang dan memiliki hubungan yang searah karena nilainya positif juga. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marta. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, uji regresi linear berbeda menggunakan teknik uji asumsi klasik antara variabel independen dan dependen. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kami menggunakan uji regresi linear berganda dengan teknik uji asumsi klasik pada aplikasi SPSS dengan alur penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian masukkan semua variabel ke variabel view. Lalu masukkan hasil data yang diperoleh ke dalam data view. Selanjutnya, klik Analyze, kemudian pilih Regression, dan klik Linear. Lalu masukkan data X1 dan X2 ke independen dan Y ke dependen. Klik Statistik, centang pada bagian deskriptif, Durbin Watson, dan Case Wise. Diagnosis, dan klik Continue. Klik Plot, masukkan spreadsheet ke Y dan spread ke X. Centang histogram normal probability plot dan produk partial plot dan klik Continue. Lalu klik OK. Setelah dijalankan alur penggunaan uji regresi linear berganda, maka output yang kami dapatkan untuk uji asumsi klasik adalah sebagai berikut. Dapat diasumsikan bahwa data tersebut memiliki model regresi yang tidak terdistribusi secara normal atau menyimpang karena data plotting titik-titik yang menggambarkan sesungguhnya tidak mengikuti garis diagonal. Lalu dapat diasumsikan bahwa data tersebut terjadi heterokedastisitas karena ada pola yang sangat jelas seperti garis lurus pada gambar star plots. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi proyek statistika kami tentang data kepuasan pengguna layanan Transjakarta menggunakan parametrik yang diuji dengan SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.